Selamat pagi, saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan salam jumpa kembali dalam renungan pagi untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Desember tahun 2021. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, berikanlah firman-Mu kepada kami Tuhan, untuk kami dapat lebih dalam lagi mengetahui kehendak Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukannya, supaya hidup kami kudus dan benar di hadapan Tuhan. Urapilah dan pakai hamba-Mu ya Tuhan, untuk dapat memaparkan firman-Mu ini, biar kami mendapatkan berkat-berkat rohani yang datang dari Tuhan, untuk kami jadikan bekal dalam mengarungi hidup kami selama dalam dunia ini. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita seputar Natal yang terambil dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kita telah membahas ayat 18 dan 19, berarti hari ini kita bahas ayat 20. Tapi untuk membahas ayat 20, saya perlu membacakan kembali ayat 19. Matius 1 ayat 19 dan 20 berkata begini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Amin. Kita telah membahas kemarin, saudara, bagaimana Yusuf ini adalah seorang yang tulus hati, seorang yang baik hati, seorang yang bersih hatinya, seorang yang tidak memiliki kejahatan di dalam hatinya. Itu sebabnya ia tidak mau mempermalukan istrinya di muka umum. Ia hendak menceraikannya dengan diam-diam. Ya, karena pada waktu itu Yusuf tidak tahu kalau Maria mengandung bukan karena ia berzina dengan seorang laki-laki, tetapi karena Roh Kudus. Itu sebabnya wajar sekali kalau Yusuf menjadi kecewa terhadap Maria. Yusuf sakit hati tentunya, saudara-saudara, terhadap Maria. Tapi walaupun ia sakit hati, ia tidak ingin menyakiti hati Maria. Ia tidak ingin mencelakakan Maria. Karena itu, ia tetap berusaha melindungi Maria. Jangan sampai berita Maria hamil di luar nikah itu terdengar oleh banyak orang. Sebab kalau terdengar kemana-mana, sangat mungkin, saudara-saudara, Maria bukan hanya mendapat malu, tapi juga dia bisa dilempar dengan batu sampai mati. Karena pada waktu itu zaman Taurat masih berlaku. Dengan demikian peraturannya juga masih berlaku. Jika seorang perempuan kedapatan berzina, hamil di luar nikah, pasti dilempari dengan batu sampai mati. Itulah, saudara-saudara, yang Yusuf tidak mau. Dia tidak mengharapkan kalau Maria nanti celaka. Karenanya dia mau menceraikan dengan diam-diam. Ia jaga baik-baik rahasia Maria telah mengandung sebelum mereka menikah atau sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yusuf tidak terbawa emosi, saudara sekalian. Yusuf seorang yang dapat mengendalikan dirinya. Dia tidak membabi buta karena kekecewaan. Ia sabar, saudara-saudara. Tidak marah-marah. Bahkan di ayat 20 disebutkan di sana. Ia mempertimbangkan maksud itu baik-baik. Artinya dia berpikir berkali-kali. Mungkin yang dipikirkannya, apakah aku ini jadi memperistri Maria? Atau diceraikan saja? Jadi Yusuf cukup bingung pada waktu itu, saudara-saudara. Di satu sisi, jika diceraikan, takut nanti Maria mendapat malu dan bisa celaka. Tapi kalau jadi dinikahi, berarti Yusuf mau menikahi seorang perempuan yang tidak baik. Sedangkan
Ia ingin menikah dengan seorang perempuan yang baik, yang kudus, yang hidupnya benar. Yusuf berpikir demikian karena sekali lagi saya mau katakan, Yusuf tidak tahu kalau Maria mengandung itu dari Roh Kudus, bukan karena Maria bermain gila dengan seorang laki-laki. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, memang benar-benar Yusuf adalah seorang laki-laki yang baik hatinya, yang sangat tulus hatinya, saudara-saudara. Di sini kita dapat menarik pelajaran, saudara-saudara. Penting sekali Bapak Ibu, saudara sekalian, kita seperti Yusuf. Cobalah miliki ketulusan hati. Mungkin ada di antara saudara saat ini dikecewakan seseorang, dirugikan seseorang, dibikin menderita, dibikin susah oleh seseorang, dibikin sakit hati oleh seseorang. Cobalah, jangan cepat-cepat membabi buta. Jangan marah meledak-ledak. Apalagi berniat untuk membalas kejahatannya. Jangan, saudara sekalian. Jangan pernah mengambil keputusan di saat kita sedang marah atau sedang tersulut emosi. Segala keputusan yang diambil pada saat marah itu pasti nanti akan mendatangkan penyesalan. Sebab sudah pasti pula bahwa keputusan yang diambil di saat marah, di saat emosi yang meledak, itu adalah keputusan yang salah, keputusan yang keliru. Nah, untung Yusuf tidak terbawa emosi. Dia tidak langsung menceraikan Maria begitu saja. Dia berpikir dulu, dia merenungkan dulu, mungkin dia berdoa dulu. Dia bisa menguasai diri. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Karena dia tidak bertindak buru-buru saat ia mengalami kekecewaan, maka ia tidak salah jalan, saudara sekalian. Yusuf tidak salah jalan. Mengapa? Karena pada suatu malam Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf. Ia didatangi oleh malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan itu berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saya percaya saudara-saudara betapa kagetnya Yusuf ketika mendengar berita itu. Kaget campur gembira, saudara-saudara. Kagetnya adalah, kok bisa Maria yang pada waktu itu masih gadis bisa mengandung? Kaget di sini artinya kagum kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa melakukan apa saja walaupun Maria masih seorang gadis. Tapi karena jamahan Roh Kudus bisa mengandung, bisa hamil. Di sini Yusuf menyaksikan kuasa Tuhan yang besar. Mengalami mujizat besar dalam kehidupannya. Secara akal sehat manusia, tidak mungkin seorang wanita bisa hamil tanpa berhubungan badan dengan seorang laki-laki. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Saya percaya saudara-saudara, iman Yusuf makin kuat saja. Nah, Yusuf ini tadi saya katakan selain kaget juga bergembira atau bersuka cita. Mengapa bergembira? Karena ternyata Maria bukan seorang wanita yang tidak baik. Justru dia adalah seorang wanita yang baik, bahkan sangat baik. Apa yang disangka oleh Yusuf, Maria telah berbuat zina dengan seorang laki-laki, itu tidak terbukti. Maka saudara-saudara, Yusuf tidak ragu-ragu mengambil Maria sebagai istrinya. Seperti pesan malaikat yang ia dapatkan dalam mimpi. Nah, dari ayat 20 ini saudara-saudara, kita mendapatkan pelajaran bahwa orang yang tulus hatinya itu pasti dijaga Tuhan, sehingga ia tidak akan salah langkah. Dan kepada orang yang tulus hati, Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan menunjukkan mujizatnya. Tuhan menunjukkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah saudara dua keuntungan yang didapat oleh Yusuf dan juga bisa didapatkan oleh kita, saudara-saudara. Bila kita juga tulus hati. Karenanya Bapak Ibu saudara-saudara, mari jadikan diri kita orang-orang yang tulus hati. Maka Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan menuntun kita sehingga kita tidak akan salah jalan, saudara-saudara. Kita tidak akan salah mengambil keputusan. Tuhan memimpin kita. Dan yang berikutnya, kita pun akan diperlihatkan Tuhan kuasanya yang ajaib. Tuhan akan membuat bagi kita, saudara, hal yang mustahil menjadi tidak mustahil.
Yang tak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Allah. Jadi saudara sekalian, betapa untungnya kalau kita memiliki ketulusan hati. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang tulus hati, saudara-saudara? Jawabannya ada dalam Mazmur 119 ayat 80. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 80 berkata begini, biarlah hatiku tulus dalam ketetapanmu, supaya jangan aku mendapat malu. Ketetapanmu itu adalah firman Tuhan. Jadi, di sini pemazmur mengakui bahwa firman Tuhan sajalah yang bisa membuat dia memiliki ketulusan hati. Nah, kalau hati tulus, maka ia tidak akan mendapat malu. Demikian saudara dan saya, mari kita isi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan selalu. Maka akan timbul ketulusan hati itu dalam hidup ini. Nah, kalau kita memiliki hati yang tulus dijamin oleh Tuhan, kita tidak akan dipermalukan. Sebaliknya, orang yang bengkok hati, orang yang jahat, orang yang tidak baik hati, yang busuk hati, akan mendapat malu sekali waktu kalau ia tidak bertobat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bertekadlah menjadi orang yang tulus hati. Artinya bersih hati kita, suci hati kita. Nah, kalau hati kita bersih, suci, saudara sekalian, maka otomatis perilaku kita juga akan baik dan benar. Dengan demikian, Tuhan Yesus akan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang datang bagi kami saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk kami menjadi orang yang tulus hati. Untuk kami menjadi orang yang bersih hati. Seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh.